Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada trias politika, di mana kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai penguasa eksekutif berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari. Selain itu, Presiden Indonesia juga berperan sebagai panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Indonesia memiliki ekonomi campuran di mana sektor swasta dan pemerintah memainkan peran penting. Pada tahun 2019, Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-16 di dunia berdasarkan pada PDB nominal dan peringkat ke-15 pada tahun 2020. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas alam, batu bara, timah, tembaga, emas, dan nikel. Sedangkan bidang pertanian menghasilkan beras, kelapa sawit, teh, kopi, kakao, tanaman obat, rempah-rempah, dan karet. Perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu pasar yang berkembang bagi ekonomi dunia. Sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas dan negara anggota dari organisasi G20, Indonesia tergolong sebagai negara industri baru. Pada tahun 2012, Indonesia menggantikan India sebagai kekuatan ekonomi G20 dengan pertumbuhan tercepat kedua setelah negara Tiongkok. Sejak itu, tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan berfluktuasi sekitar 5%. Namun negara ini sempat menghadapi resesi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi negara ambruk hingga minus 2,07% dan menjadi pertumbuhan ekonomi terburuk sejak krisis moneter pada tahun 1998. Korupsi di lembaga publik secara historis menjadi rintangan utama dalam menjauhkan bisnis asing dan membuat Indonesia gagal di tengah peringkat global transparansi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Nurul Wikoya, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan tugas video kewarganegaraan kami yang mengangkat judul Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Mahasiswa sebagai upaya mencegah dan mengurangi korupsi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Laudia Kalista, sebagai moderator yang akan membawa jalannya diskusi hari ini. Dan anggota kelompok 4, saya Dedi Hartanto. Saya Hikmatul Kamila. Saya Yunia Laksmi Ekawardani. Baik, untuk memulai diskusi akan didahului dengan latar belakang. Secara etimologis, istilah korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Berdasarkan definisi secara etimologisnya, secara umum korupsi dapat diartikan sebagai tindakan seseorang, biasanya pejabat publik, yang melakukan sebuah ketidakjujuran dengan menyalahgunakan jabatan yang telah dipercayakan rakyat kepada mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak ataupun keuntungan bagi kelompoknya. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi kini telah menjadi suatu penyakit sosial yang terjadi di Indonesia. Korupsi berkembang dengan sangat pesat dan meluas dalam aspek kehidupan masyarakat. Sikap anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan bagi berkembangnya korupsi. Tentu diperlukan upaya yang efektif dalam menyelesaikan korupsi di Indonesia. Rumusan dalam
rumusan masalah dalam diskusi ini. Pertama, apakah pengertian dari korupsi? Kedua, apa faktor yang menyebabkan korupsi? Ketiga, bagaimana langkah yang harus dilakukan agar korupsi tidak terjadi lagi? Keempat, bagaimana peran mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia? Tujuan dari diskusi ini, yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari korupsi. Kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya korupsi. Ketiga, untuk mengetahui langkah yang tepat dalam menangani kasus korupsi. Keempat, untuk mengetahui peran mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama, pengertian korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi berasal dari kata bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Praktik korupsi sangat merugikan bangsa dan negara karena dana yang digunakan adalah dana negara dan rakyat. Korupsi dapat terjadi karena kualitas lembaga pemerintahannya yang mempengaruhi kondisi investasi ekonomi politiknya. Tingginya kasus ekonomi mengakibatkan high cost ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara atau orang lain di lingkungan kita. Terdapat beberapa jenis dan bentuk korupsi antara lain. Yang pertama, suap atau bribery adalah pemberian atau pengambilan berupa uang atau barang yang diberikan pelaku kepada orang lain dalam korupsi. Jumlah dari uang yang diberikan dalam suap ini bersifat tetap, serta persentase barang yang diberikan juga tetap. Biasanya diberikan kepada pejabat yang dapat memberikan jabatan atau atas nama guna mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, penggelapan atau embezzlement adalah pengambilan berupa pencurian yang dilakukan pejabat atau mencuri sumber daya yang diajukan untuk diolahnya. Penggelapan merupakan bentuk korupsi yang menggelapkan sumber daya dengan mengatasnamakan masyarakat guna kepentingan pribadi. Yang ketiga, penipuan atau fraud adalah salah satu kejahatan ekonomi yang melibatkan kebohongan dan daya tipu kepada seseorang untuk mengambil suatu keuntungan. Biasanya, para pejabat melakukan manipulasi informasi kepada masyarakat untuk membohongi masyarakat luas dan mencapai tujuan pribadinya. Yang keempat, pemerasan atau extortion adalah pengambilan sumber daya dengan cara pemaksaan, mengancam, dan menggunakan kekerasan. Biasanya pemerasan yang dilakukan para pejabat menggunakan uang untuk tujuan tertentu dalam hubungan korupsi. Yang kelima, favoritisme adalah kecenderungan dari dalam diri para pejabat dan para politisi yang memiliki akses sumber daya negara dan kekuasaan untuk memutuskan pendistribusian sumber daya tersebut. Dalam favoritisme terjadi penyalahgunaan kekuasaan secara privatisasi. Selain itu juga adanya perlakuan khusus pada kelompok tertentu. Yang terakhir, nepotisme adalah bentuk khusus dari favoritisme di mana dalam kontraknya mengatasnamakan persahabatan dan pertemanan. Yang kedua, ada faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, sifat tamak manusia. Sifat tamak berasal dari dalam diri individu masing-masing. Hal itu terjadi ketika seseorang tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Yang kedua, gaya hidup. Era modern sering mendorong seseorang pada gaya hidup konsumtif. Apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, hal itu akan membuka peluang untuk melakukan kejahatan, salah satunya korupsi. Yang ketiga adalah moral yang lemah. Seseorang yang memiliki moral lemah akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari teman, atasan, ataupun pihak lain. Ada juga faktor eksternal. Yang pertama faktor politik, kedua faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Ketiga, langkah mencegah kasus korupsi. Yang pertama membuat strategi represif. Yang kedua, melakukan perbaikan sistem, karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan edukasi atau kampanye. Melalui edukasi dan kampanye, KPK
Kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bakal bersaksi di sidang korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Juliari saat ini masih tersangka dan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial saat korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 terjadi, dihadirkan jaksa untuk 2 terdakwa. Terdakwa yang disidang adalah Direktur Utama 3 Pilar Agro Utama Ardian Iskandar dan pengusaha Haris Sidabuke. Juliari yang menjadi Menteri Sosial diduga menerima suap dari setiap barang bantuan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19. Juliari Batubara, Menteri Sosial saat kejadian korupsi bantuan sosial COVID-19 terungkap ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menyerahkan diri. Juliari menyerahkan diri pada tanggal 5 Desember setelah sejumlah orang baik swasta maupun dari Kementerian Sosial ditangkap penyidik KPK. Dari penangkapan disita uang tunai. Salah satu contoh kasus korupsi yang cukup menyita perhatian publik pada saat pandemi adalah mengenai kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK melakukan operasi tangkap tangan pada tanggal 5 Desember 2020 dan setelah Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK. Tersangka yang ditetapkan oleh KPK tidak hanya Menteri Juliari saja. Terdapat tersangka lain, yaitu Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Haris Sidabuke sebagai tersangka pemberi suap. Kasus tersebut bermula dari adanya program pengadaan bantuan sosial untuk menangani pandemi COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sebesar 5,9 triliun rupiah. Dan dari total tersebut terdapat 272 kontrak dan dilaksanakan dalam waktu 2 periode. Juliari pada saat itu menjadi Menteri Sosial, menunjuk Matius dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam melaksanakan proyek yang telah ditetapkan dengan penunjukan langsung kepada rekanan dan diduga disepakati rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius. Fee yang telah disepakati oleh Matius dan Adi sebesar Rp10.000 untuk setiap paket sembako yang bernilai Rp30.000. Matius dan Adi membuat kontrak pekerjaan mulai dari bulan Mei sampai November 2020 dengan beberapa supplier rekanan yang diantaranya adalah Ardian dan Haris Sidabuke serta PT RPI yang diduga milik Matius. PT RPI yang ditunjuk dan dijadikan sebagai rekanan diduga diketahui oleh Juliari dan diduga besarnya fee pada pelaksanaan proyek bansos yang pertama senilai Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan langsung oleh Matius kepada Juliari melalui Adi secara tunai. Dari jumlah yang diberikan itu, diduga Menteri Sosial Juliari menerima suap sebesar 8,2 miliar. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada orang kepercayaan Juliari, yaitu Eko dan Selvi, untuk dikelola dan digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Pada pelaksanaan proyek paket bansos periode kedua, uang fee yang diterima Juliari dari bulan Oktober hingga Desember sekitar 8,8 miliar rupiah. Menurut KPK, uang yang diterima Juliari dan dari periode pertama dan kedua mencapai 17 miliar dan diduga seluruh uang tersebut digunakan Juliari untuk membiayai keperluan pribadinya. Korupsi yang dilakukan Juliari melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari mendapat vonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah oleh majelis hakim.
Majelis Hakim memutuskan hukuman tersebut karena Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Selain hukuman tersebut, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 14.490.450.000 atau sekitar 14,59 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, Juliari akan mendapat hukuman pengganti 2 tahun penjara dan hak politik atau hak pilih yang akan dicabut selama 4 tahun. 10 terduga pelaku jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur diberangkatkan ke kantor KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. 2 di antara terduga adalah Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI. Rombongan terduga kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo keluar dari ruangan Tipikor Polda Jatim pada Senin siang. Dengan pengawasan penyidik, KPK, dan penjagaan polisi, mereka langsung masuk ke bus milik Polda Jatim. Dalam rombongan terduga pelaku korupsi jual beli jabatan itu, terlihat di barisan paling belakang anggota DPR RI Hasan Aminuddin dengan mengenakan kemeja putih. Disusul di belakangnya sang istri, yakni Puput Tantrianasari, yang merupakan Bupati Kabupaten Probolinggo. Ia mengenakan blazer berwarna merah dan jilbab krem. Pasangan suami istri Hasan dan Puput langsung menuju bus tanpa berkomentar apapun. Mereka selanjutnya akan diberangkatkan ke kantor KPK di Jakarta melalui jalur udara. Rombongan terduga korupsi jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo itu selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK. Kasus kedua terjadi di Kabupaten Probolinggo yang menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin mengenai kasus jual beli jabatan kepala desa. Awal kasus korupsi ini terjadi sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa tahap 2 yang dilakukan serentak di Kabupaten Probolinggo. Rencananya, pemilihan kepala desa akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021 tapi diundur. Namun, sejak tanggal 9 September 2021, ada 252 kepala desa dari 24 kecamatan yang sudah selesai masa jabatannya. Selama kekosongan sejak tanggal 9 September, jabatan kepala desa diisi pejabat dari ASN di pemerintah Kabupaten Probolinggo dan pengusulan tersebut dilakukan melalui camat. Dalam pengusulan nama pejabat kepala desa, harus ada persyaratan khusus dan harus mendapat persetujuan Hasan Aminuddin dengan tanda paraf di nota dinas pengusulan sebagai representasi istrinya yang menjabat bupati. Selain itu, calon kepala desa juga diwajibkan menyetorkan uang sebesar 20 juta dan upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta per hektar. Hasan Aminuddin melakukan pertemuan dengan para sejumlah camat dan meminta untuk mengumpulkan kepala desa yang terpilih dan yang akan purna tugas serta camat diminta untuk mengkoordinir kepala desa tersebut. Kemudian, pada tanggal 27 Agustus 2021, ada 12 kepala desa yang hadir di suatu tempat di Kecamatan Kerejengan Probolinggo dan diduga sudah ada kesepakatan pemberian uang. Dari 12 orang terkumpul sebesar 240 juta. Selain itu, di Kecamatan Paiton juga terkumpul uang sebesar 112,5 juta yang akan diserahkan kepada Bupati Probolinggo melalui Hasan Aminuddin. Kasus korupsi di Indonesia memang sudah mengakar sejak zaman dahulu hingga sekarang, dari pusat hingga daerah-daerah bahkan sampai di tingkat RT. Hal ini sangat disayangkan karena bisa merugikan negara dan menghambat jalannya birokrasi di Indonesia. Selanjutnya, peran pemerintah. Yang pertama, memberikan peraturan yang lebih ketat agar para pejabat atau masyarakat takut melakukan korupsi. Yang kedua, lebih memperkuat lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK dan peraturan perundang-undangan agar dapat memberantas kasus korupsi. Yang ketiga, melakukan pengawasan kepada para pejabat negara mengenai kinerja kerjanya agar dapat diawasi dan mengurangi indikasi korupsi.
Yang keempat, memberikan hukuman yang cukup berat agar para koruptor tidak mengulangi korupsi lagi. Selanjutnya, untuk peran masyarakat, menolak keras apabila diberi dana suap oleh para pejabat. Yang kedua, melaporkan kepada pihak pemberantasan korupsi seperti KPK apabila ada indikasi korupsi. Yang ketiga, mendukung kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi. Yang keempat, bisa ikut mensosialisasikan edukasi tentang bahayanya kasus korupsi pada negara. Peran mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa pada pencegahan dan gerakan anti korupsi tidak terlepas dari sikap intelektualitas, jiwa muda, serta idealismenya. Dalam gerakan anti korupsi, mahasiswa berperan sebagai motor penggerak. Mahasiswa dengan didukung kompetensi mereka mampu menyuarakan suara rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan koruptif, dan mampu mengawasi lembaga negara dan penegak hukum yang menyimpang. Ketertiban mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dapat dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu, kemudian di lingkungan perkuliahan atau kampus, lingkungan masyarakat, serta lingkungan nasional. Yang pertama, di lingkungan keluarga merupakan tolak ukur pertama mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi korupsi di dalam mereka sudah terjadi apa tidak. Yang kedua, dalam lingkungan perkuliahan, dapat dilihat pada saat pelaksanaan ujian. Pada saat ujian, mahasiswa melakukan dengan jujur, penuh rasa tanggung jawab, serta melakukan secara mandiri. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan volunteer dalam pemilu kepala desa ataupun lurah sehingga dapat mengetahui sistem pemerintahan dan mencegah terjadinya kecurangan. Yang keempat, di lingkungan nasional, mahasiswa bisa mengikuti forum gerakan anti korupsi yang digerakkan mahasiswa seluruh Indonesia. Mahasiswa juga bisa menjadi leader penggerak pencegahan korupsi dan penolakan adanya korupsi di Indonesia. Kesimpulan dari video ini adalah korupsi merupakan tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusak karena merugikan negara serta masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait tanggung jawab dan wewenang yang diberikan, serta melakukan pelanggaran hukum. Penyebab kasus korupsi bisa dari faktor internal pelaku maupun dari faktor eksternal. Sikap untuk menghindari korupsi harusnya ditanamkan sedini mungkin yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Pencegahan tersebut bisa ditanamkan melalui budaya anti korupsi sejak dini, maka akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme yang lebih tinggi serta mengutamakan kesejahteraan rakyat dan tidak semata-mata mencari keuntungan diri sendiri. Perlu juga ada perbaikan mengenai sistem dan mencegah atau mengurangi kasus korupsi. Selain itu, seluruh elemen negara harus mengedukasi dan mengampanyekan gerakan anti korupsi kepada seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa harus berperan aktif terhadap pencegahan kasus korupsi. Sebagai pemerintah bisa melakukan upaya seperti membuat peraturan yang bisa memberi efek jerah bagi pelaku, penguatan terhadap lembaga KPK, dan lain-lain. Sebagai masyarakat, bisa melakukan pencegahan dengan cara menolak keras apabila diberi dana suap oleh pejabat, melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan melakukan pencegahan yang lainnya. Sebagai mahasiswa, dapat melakukan dengan menyuarakan suara rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, serta mampu mengawasi lembaga negara dan penegak hukum yang menyimpang. Untuk saran yang kami berikan, yaitu diperlukan penguatan instrumen penegak hukum KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat demi terciptanya negara yang bersih dari korupsi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 dan
Sekian diskusi dari kelompok kami menyadari banyak kekurangan dari tugas ini, maka dari itu kritik dan saran sangat kami terima. Sekian diskusi dari kami ucapkan terima kasih.